Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya muliakan kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Batam TV dimanapun berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali bersama Batam TV dalam program Kalam Ilahi bersama saya Dr. Suyono M.Ag, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Kepulauan Riau, dengan judul Berpacu dengan Waktu. Saudara-saudaraku sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya sholawat dan salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Batam TV dimanapun berada, waktu ini terus berjalan, maka kita juga harus update terus mengikuti perkembangan ini. Karena apa? Bahwa waktu ini bagaikan pedang, al-waktu kasaif. Artinya apa? Ketika kita tidak pandai-pandai, kita tidak tanggap, tidak cakap menghadapi waktu ini, maka pasti kita akan terkena pedang, terkena oleh waktu itu sendiri. Kita akan tertinggal. Nah, sementara Al-Quran sudah memberikan peringatan kepada kita, misalnya dalam Quran surah Al-Asr. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu. Nah, jadi demi waktu. Sesungguhnya manusia ini dalam keadaan merugi. Jadi pada hakikatnya manusia itu akan merugi oleh waktu itu sendiri. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Nah, saudara-saudaraku pemirsa Batam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah, bahwa ada 3 dimensi waktu yang sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Jadi hendaklah setiap diri itu mengevaluasi terhadap apa yang dilakukannya hari kemarin, sekarang dan hari esok. Jadi wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Jadi 3 dimensi waktu itu kemarin, sekarang dan hari esok. Maka dari itu kita dalam setiap pergantian waktu, dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun, kita harus selalu introspeksi diri, evaluasi, yang dalam bahasa Al-Qur'annya adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa Batam TV dimanapun berada, bahwa Al-Quran juga sudah memberikan sinyal yang sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menciptakan alam semesta. Ada matahari, ada bulan, ada bumi. Ini sebagai ibrah bagi kita semua. Ini dalam Al-Quran, misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan bimbingan kepada kita, walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi dialah Allah yang menjadikan matahari itu bersinar terang, karena matahari memancarkan dari dirinya itu sinar yang sangat kuat. Kemudian juga menjadikan bulan itu bercahaya, karena itu pantulan daripada sinar matahari. Wa qaddarahu manazila, dan Allah sudah menetapkan garis edarnya. Jadi perputaran antara dalam hal ini adalah garis edar bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Jadi itu tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi agar supaya apa? Agar kalian
ya bisa mengerti bilangan tahun itu dan bisa menghitung. Jadi ini ada kode-kode dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, 1500 tahun hampir Islam hadir di muka bumi ya. Dan alhamdulillah untuk pelan tapi pasti ya, kaum astronom ya, kaum ahli kisab ya, dari ahli perkalenderan di dunia Islam ya, pernah berkumpul di Turki tahun 2016 terkait dengan kalender unifikasi, kalender Islam global, atau yang sekarang lebih di dalam Muhammadiyah dikenal dengan kalender Hijriah Global Tunggal KHGT. Ya. Jadi ini sudah dikenal dengan satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia, seluruh muka bumi. Ya. Walaupun dalam penerapannya belum diterapkan oleh seluruh negara Islam, tetapi ini adalah mulai tapak baru. Jadi bagaimana pengorganisasian waktu di dalam Islam itu, yang mana usia Islam sudah hampir 1500 tahun, itu betul-betul kita bisa memanage waktu dengan sebaik-baiknya, baik untuk ibadah maupun untuk muamalah. Dan untuk dalam hal ini kalender Hijriah Global Tunggal, di mana Muhammadiyah sudah menerapkan sejak awal tahun 1446 Hijriah, tepatnya 1 Muharram. Jadi sudah berjalan sekian bulan bagaimana Muhammadiyah menerapkan kalender Hijriah Global Tunggal, di mana satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia. Apa yang saya sampaikan ini hanya sebatas ya, pentingnya pengorganisasian waktu ya, manajemen waktu yang sebaik-baiknya. Karena apa? Kalau kita hidup di dunia ini yang sangat-sangat singkat dan pendek, tidak pandai-pandai menggunakan waktu, tidak bijak dalam memanfaatkan umur yang Allah berikan kepada kita, tentunya kita akan rugi ya, sebagaimana seperti dalam Quran surah Al-Asr yang sudah diungkap di muka. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Batam TV dimanapun berada, jadi momentum apapun ya, pergantian tahun barukah dari 1446 ke 1447, dari 2024 ke 2025, dari Jumat 1 ke Jumat berikutnya, ini sebagai momentum kita, bahwasanya kita harus menjadi orang-orang yang selalu beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat saudara-saudara sekalian, bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa sesungguhnya akhirat itu lebih utama daripada dunia ini. Jadi di dunia ini kita manfaatkan yang sebaik-baiknya untuk apa? Untuk menanam sebuah kebaikan ya. Jadi nah, dalam beribadah, dalam beribadah, baik ibadah mahdhah maupun muamalah, pergaulan sehari-hari ya, kita tidak pernah terlepas dari yang namanya waktu itu ya. Makanya di dalam Al-Quran sudah saya sampaikan di muka tadi, bahwa banyak ayat Al-Quran yang bicara tentang waktu itu sendiri ya. Bahwasanya Allah ciptakan alam semesta ini, di situ bisa menghitung waktu ya. As-samsu wal qamaru bi husban. Matahari, rembulan itu punya perhitungan masing-masing ya, punya garis perhitungannya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, ini saya ulang lagi, kode dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita harus menjadi orang-orang yang bisa menjadikan waktu ini dikelola secara baik-baiknya. Jadi oleh karena itu, saudara-saudaraku pemirsa Batam TV yang dihormati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, saya mengajak kepada seluruh elemen umat Islam dan seluruh bangsa ini untuk selalu konsen dengan waktu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan ibadah mahdhah itu juga sangat berkait kelindan dengan yang namanya waktu. Sebagai contoh, ketika Allah perintahkan di dalam Al-Quran untuk umat Islam berpuasa Ramadan, itu berkaitan dengan waktu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas. Jadi kewajiban puasa ini berkaitan dengan bulan Ramadan.
Jadi makanya di dalam ayat berikutnya itu ayyama ma'dudat, pada hari-hari yang sudah ditentukan. Jadi semua ibadah itu berkaitan dengan waktu. Maka manajemen waktu ini tidak pernah boleh ditinggalkan, ya, tak boleh ditinggalkan sama sekali oleh kita sebagai umat manusia, khusus bagi orang-orang yang beriman agar kita menjadi orang-orang beruntung. Puasa ada waktunya. Ada puasa hari Senin dan Kamis, itu terkait dengan waktu. Ada puasa 10 Muharram, ada 9 Muharram, 8 Muharram. Ya. Itu berkaitan dengan penghitungan waktu. Nah, ini jadi ibadah pun ternyata sangat berkait kelindan dengan waktu. Hampir semua ibadah mahdhah, ibadah yang berkait langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara haji, waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, puncaknya pada 10 Zulhijjah itu, mulai tanggal 9, 10. Itu berkaitan dengan waktu. Ya, ditentukan pada 10 Zulhijjah dan 9 Zulhijjah. Maka ada puasa Arafah yang di situ tanggal 9 Zulhijjah. Ada juga puasa yang berkaitan dengan tanggal 11, tanggal 13, 14 dan 15 atau yang dikenal dengan puasa Ayyamil Bid. Ini berkaitan dengan waktu, ya, dengan waktu. Jadi artinya perhitungan waktu, ya, manajemen waktu betul-betul ini menjadi perhatian, seharusnya menjadi perhatian utama dalam kehidupan kita. Ya, tadi saya sampaikan hampir semua ibadah itu berkaitan dengan waktu, Waktunya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian juga puasa, ya. Selain puasa Ramadan, puasa 6 hari di bulan Syawal. Berarti kan ini berkaitan juga dengan bulan Syawal yang notabene juga harus kita kaitkan dengan perhitungan waktu. Ya, terserah dalam Islam ada yang mendekati dengan ru'yatul hilal, ada juga yang hisab atau juga yang bisa mendekati dua aspek itu, ya, perpaduan antara hisab dan ru'yah. Itu soal berbeda, tetapi di sini sangat berkaitan dengan yang namanya pergantian waktu itu sendiri. Nah, ingat ya, setiap ibadah dalam Islam semuanya sangat berkait dengan waktu-waktu, terikat dengan waktu. Nah, belum lagi saudara-saudaraku sekalian, zakat fitrah. Nah, ini contoh sini. Kita mengulas ibadah-ibadah yang ternyata semuanya connected dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan, yang sudah maklumat dari Allah Subhanahu wa taala, baik melalui Al-Qur'an maupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Zakat fitrah ini juga demikian, bahwa itu berkaitan dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang paling utamanya adalah di akhir Ramadan. Walaupun para ulama juga membolehkan di awal, yang pasti puncaknya adalah ketika menjelang hari raya. Itu berkaitan dengan waktu. Begitu juga dengan sholat Idul Fitri, saudara-saudaraku sekalian. Sholat Idul Fitri itu berkaitan dengan waktu 1 Syawal. Bahkan waktunya ditentukan, ya, yaitu waktu duha. Nah, itu. Jadi 1 Syawal. Jadi menghitungnya dari mana? Ngitungnya dari, silakan ya, sekarang perpaduan antara hisab dan juga ru'yah. Yang pasti itu berkaitan dengan satu, apapun jalannya, baik ru'yah maupun hisab, yang pasti sholat Idul Fitri 1 Syawal. Nah, ini kan jelas. Kita bicara esensi waktu di dalam Islam. Sholat Idul Adha berkaitan dengan apa? Dengan waktu tanggal 10 Dzulhijjah. Entah dia dengan pendekatan ru'yatul hilal murni atau hisab astronomi murni, atau perpaduan keduanya, imkanur ru'yah. Karena imkanur ru'yah itu juga menggunakan perhitungan-perhitungan. Ya, imkan namanya juga imkan ru'yah. Ya. Kemungkinan bulan bisa dilihat. Itu dengan waktu juga. Jadi Idul Adha, sholat Idul Adha itu berkaitan dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Semuanya berkaitan dengan waktu yang Allah sudah tentukan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, pemirsa Batam TV dimanapun berada, tetaplah bersama kami dalam program Kalam Ilahi, dan insya Allah kami akan hadir sesaat lagi.
Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Hai adik-adik, saatnya seru-seruan di Anak Batam Ceria. Acara seru khusus untuk anak-anak Batam, game seru dan edukatif, kegiatan kreatif dan seni, cerita-cerita inspiratif untuk tumbuh bersama. Tayang setiap minggu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Anak Batam Ceria hanya di Batam Televisi, inspirasi Kepri. Ceria bersama, inspirasi selalu. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan redaksi, program dialog informatif yang menghadirkan narasumber untuk membahas isu terkini, memberikan pemahaman mendalam dan perspektif beragam mengenai peristiwa dan perkembangan terbaru di sekitar Batam dan Kepulauan Riau. Catatan redaksi hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Pemirsa Batam TV yang saya muliakan, terima kasih masih bersama kami dalam program Kalam Ilahi. Nah, di dalam Islam ya, kita sampaikan lagi bahwa ibadah-ibadah ilahiyah yang berkaitan langsung dengan Allah itu berkaitan dengan waktu. Berkaitan dengan sholat wajib, perlu saya sampaikan, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ya, sholat 5 waktu itu diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang mukmin yang sudah ditentukan waktunya. Kitaban mauquta. Sholat maghrib sudah ditentukan waktunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sholat isya itu sudah ditentukan berdasarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Sholat subuh kapan wajib dilaksanakan, itu juga berdasarkan ketentuan dalam Quran dan Sunnah. Waktunya sudah ditentukan. Sholat zuhur juga demikian, sholat asar juga demikian. Berikut dengan sholat-sholat rawatib yang mengikuti daripada sholat wajib itu, ya, qoblah zuhur, ya, ba'diyah zuhur, qoblal asar, dan masih banyak sholat-sholat yang lain. Sholat duha juga demikian ditentukan waktunya. Sholat tahajud ditentukan waktunya. Ya. Bahkan ada waktu-waktu tertentu yang oleh syariat kita tidak boleh melaksanakan sholat. Nah, ini semuanya ditentukan loh. Sholat 5 waktu diatur waktunya. Sholat sunnah diatur waktunya. Puasa ditentukan waktunya. Bahkan sampai waktu-waktu yang dilarang untuk sholat, waktu-waktu yang dilarang untuk berpuasa juga ada waktunya. Artinya semua connected. Al-muta'alliqah bil awqat, berkait kelindan dengan yang namanya waktu. Nah ini, jadi dari ini kan spirit kita untuk menjadi orang-orang yang disiplin terhadap waktu itu sendiri. Di dalam Islam, ya, saya ulang sedikit tadi saya sampaikan zakat fitrah. Ada ketentuan-ketentuan zakat mal, zakat berkaitan harta, itu ada perhitungannya. Perhitungannya apa? Misalnya selain nisab ada haul, 1 tahun dimiliki. Haul itu 1 tahun, sudah sampai nisab dan 1 haul. Jadi kita harus menghitung terkait dengan harta kita itu sudah sampai nisab sampai berapa, dan tentunya kepemilikannya sampai sudah berapa tahun. Jadi haul 1 tahun.
Nah, semuanya berdasarkan waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Islam. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ternyata hampir semua ibadah di dalam Islam itu berkaitan dengan waktu sendiri. Nah, ini yang menjadi perhatian. Ya, kita diatur bisa beraktivitas ya seluas-luasnya dalam kehidupan muamalah duniawiyah, dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi ada waktu-waktu yang diatur oleh Allah ya. Yang mana itulah waktu time-time kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, time-time kita bekerja, time-time kita mencari nafkah ya, mencari ma'isyah di dalam kehidupan ini. Maka ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang di situ Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan tentang pentingnya kita mengorganisasi waktu kita, memanajemen waktu kita ini, waktu time ya, yang dimana di situ kita dianjurkan untuk beribadah. Kemudian waktu timing yang memang gitu kita diperintahkan untuk bekerja. Juga waktu di mana Rasulullah mengatakan untuk kita berpikir visun ilah, yakni dalam rangka memikirkan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, memikirkan. Jadi apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi dan semuanya, kita pikirkan. Itu Allah perintahkan harus ada waktu untuk itu. Nah, di dalam Al-Qur'an itu Allah menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim itu memperhatikan matahari dan rembulan. Ya, itu untuk apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa, saudara-saudaraku sekalian, ya pemirsa Batam TV yang saya muliakan dimanapun berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sampaikan semua ibadah, ya bahkan itu termasuk ya tadi zakat, baik zakat fitrah, zakat mal, semuanya itu semuanya terkonek dengan yang namanya waktu. Ada waktu-waktunya yang Allah tentukan itu. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang yang bisa menangkap pesan-pesan yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus bisa ya menjadikan waktu ini menjadi waktu yang berharga bagi kita. Ya, ada time-nya ibadah, time-nya istirahat, time-nya refreshing, ya, time-nya untuk keluarga, time-nya untuk kerjaan dan sebagainya. Kita harus pandai-pandai mengatur itu. Nah, bicara keuntungan ukhrawi, tentunya diawali dengan bagaimana kita bisa memanage waktu di dunia ini. Makanya kita jangan sampai seperti yang Allah gambarkan di akhir surah An-Naba tentang keadaan orang-orang kafir yang menyesal. Inna anzarnakum adzaban qaribah yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Jadi sesungguhnya kata Allah, sudah kami ingatkan anzarnakum adzaban qaribah kepada kalian ya tentang azab yang sangat dekat. Ya, azab yang sangat dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ini di potongan ayat terakhir inilah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka kelak ya di hari kiamat itu orang-orang kafir akan mengatakan demikian. Kalau tahu begini, ya, karena mereka sudah melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kalau tahu begini saya, mendingan saya jadi debu saja dulu ketika di dunia. Jadi ini adalah pengandaian orang-orang kafir yang ketika di dunia dia tidak memanfaatkan ketika masih hidup di dunia, di mana dunia sebagai tempat untuk menanam kebaikan itu. Yang Allah ciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Gunakan sebaik-baiknya. Jangan seperti orang kafir tadi yang dilukiskan dalam akhir surah An-Naba. Mereka menyesal orang kafir. Kenapa? Ketika di dunia yang mana itu terkait dengan waktu, yang 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun Allah berikan umur itu, ya, tapi nggak digunakan sebaik-baiknya, maka terjadilah penyesalan itu. Penyesalan. Jadi karena ketika di dunia tak pandai-pandai gunakan waktu, terutama untuk beribadah. Tentunya ibadah di sini ya baik ibadah mahdhah maupun ibadah muamalah dan muamalah duniawiyah itu. Jadi ini berkaitan dengan waktu. Di dunia ini tetap menanam, ya,
Jadi tempat kita untuk menyemai panennya ada di akhirat kelak. Jadi sesuai dengan doa yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang kita harap. Dengan pandai-pandai memanage waktu itu, kita bisa apa? Bisa ya bahagia dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat juga bahagia. Wa qina adzabannar. Dan juga bebaskan kami dari siksa api neraka. Ini sebenarnya kita esensi waktu di sini. Ya, jadi ada 3 dimensi waktu tadi dalam Quran surah Al-Hasr 18 tadi, kemarin, sekarang, dan hari esok. Nah, sekarang ketika kita masih hidup dunia, Allah berikan umur yang alhamdulillah kita berikan sehat walafiat tadi. Maka ingat pesan Rasulullah SAW. Ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Nabi mengatakan, bersabda dalam berbagai riwayat. Berbagai riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, berbagai riwayat dari imam ahli hadis itu, ikhtanim khomsan qabla khomsin. Jadi memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nah, itu. Yang pertama apa? Jadi sababaka qabla harumika, mudamu sebelum tuamu. Kita masih muda, punya langkah yang masih ya terjangkau kemana-mana. Buatlah kebaikan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Ya, sababaka qabla harumika. Wasihataka qabla sakomika, sehatmu sebelum sakitmu. Ya walaupun sebenarnya sakit itu juga bagian daripada takdir Allah. Kita bisa berbuat apapun bukan hanya ketika sehat. Bisa sakit pun bisa, tergantung kita bisa menyikapi. Tetapi orang yang sehat akan lebih ya bisa dominan berbuat kebaikan. Bisa datang ke masjid jamaah, bisa majelis taklim, bisa bekerja dan sebagainya. Ya. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasihataka qabla sakomika. Nah, berikutnya adalah waghinaka qabla fakrika, kayamu sebelum miskinmu. Walaupun miskin itu juga bukan berarti menghalangi kita untuk berbuat baik, tetapi kalau kita memang Allah berikan rezeki yang berlebih, uang yang banyak, harta yang cukup, itu lebih banyak berbuat. Ya, bisa keluarkan zakat, infak, sedekah, berbagi, ya. Ya, walaupun kemiskinan itu kalau memang kita sikapi juga bagian daripada untuk ibadah. Nah kemudian saudara-saudaraku sekalian, kemudian yang Rasulullah SAW ingatkan kepada kita terkait dengan waktu adalah bagaimana kita faragoka qabla suhlika, luangmu sebelum sibukmu. Kita masih punya luang waktu, ya, kesehatan, ya, umur, kemudian kekuatan, ya. Kemudian kita punya luang, gunakan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang masih ada kesempatan. Dan terakhir pesan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu wahayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Nah, Allah masih berikan napas yang panjang buat kita, alhamdulillah, insya Allah. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, ya, dan berikan semuanya oleh Allah kepada kita. Ya, berikan harta, berikan umur, gunakan sebaik-baiknya 5 perkara sebelum 5 perkara. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada prinsipnya Allah Subhanahu wa taala berikan pesan kepada kita semua berkaitan, ya, terkonek dengan yang namanya waktu. Nah, waktu itu kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah agar kelak kita menjadi orang yang beruntung. Ya, orang-orang yang beruntung, ya. Maka kesempatan Allah berikan kepada kita berupa kesehatan, umur, ya, kemudian harta dan waktu, pikiran, tenaga yang diberikan Allah kepada kita, kita gunakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan cita-cita kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia dunia, bahagia akhirat, dan terbebas dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saudara-saudaraku pemirsa Batam TV dimanapun berada yang selalu bersama kami program Kalam Ilahi. Saya Dr. Suyono MAG, Sekretaris PB Muhammadiyah Perpusat Kepulauan Riau, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Batam TV, inspirasi Kepri.